Welcome to our channel. Infrastruktur diketahui sebagai urat nadi penunjang pertumbuhan ekonomi yang sangat berperan. Selain itu, infrastruktur juga memicu daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, menekan kemiskinan, serta meredam konflik disintegrasi katanya. Tentunya, hal tersebut di luar pelepasan lahan yang kadang memaksa dan jarang dilaporkan media mainstream. Nah, pembangunan infrastruktur semakin gencar di era pemerintahan Jokowi selama 2 periode ini. Terlepas dari itu, tahukah kalian bahwa terdapat sejumlah mega proyek di Indonesia yang dianggap gagal? Nah, proyek apa sajakah itu? Data Fakta telah merangkum sejumlah mega proyek yang dianggap gagal dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Proyek Garuda Raksasa Cilengsi. Gedung Garuda Raksasa yang terletak di area 5 hektar itu mengundang sorak kagum pada saat terlihat dari citra satelit di tahun 2008. Namun pemandangan memukau ini telah sirna, hanya menyisakan lahan tanpa pepohonan hijau. Melansir laman detik.com, proyek prestisius itu dikenal dengan nama Geraha Garuda Tiara Indonesia atau GGTI yang diketahui memakan biaya sebanyak 75 triliun rupiah. Proyek yang berada di Bogor, Jawa Barat ini dibangun mulai Februari tahun 1995 dengan ratusan pekerja serta kualitas bangunan kelas atas. Konstruksi berbentuk burung Garuda Pancasila tersebut dibuat sebagai wisma atlet yang konon untuk menyaingi kawasan olahraga Senayan warisan Bung Karno. Sayangnya, pengerjaan gedung ini tidak dilakukan lagi pada tahun 1998 setelah 80% rampung, seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru kala itu. Proyek Hambalang. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengelak bila mega proyek Hambalang yang digagas di masa periodenya dianggap mangkrak atau tidak tuntas. Mengutip laporan cnnindonesia.com, SBY angkat bicara persoalan isu sensitif yang muncul pada saat Presiden Jokowi menyambangi Hambalang. Bagi SBY, Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah komandonya saat itu berencana melanjutkan Hambalang, tetapi anggaran ditahan DPR dan KPK. Sedangkan, seperti yang dilansir dari laman detik.com, proyek Hambalang berdiri di atas sebuah lahan seluas 32 hektar dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang mangkrak tersebut mulai dari masjid, asrama, lapangan sepak bola, sports science, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, hingga voli pasir. Proyek Hambalang ini diperkirakan memakan biaya yang sangat besar, yakni 2,5 triliun rupiah. Namun, KPK mencium adanya praktik tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Sejumlah figur besar divonis ikut terseret pada skandal tindak korupsi proyek Hambalang tersebut, seperti ex-Menpora Andi Malarangeng, ex-direktur operasional PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur, hingga ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Badan Audit Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa total kerugian negara dari proyek ini mencapai 706 miliar rupiah. Taman Festival Bali. Seperti poin sebelumnya, Bali juga mempunyai proyek yang terbengkalai dan dianggap gagal oleh berbagai kalangan. Melansir laman tribunnews.com, dahulu terdapat taman wisata yang megah dan mewah di Bali yang terletak di Padang Galak, Denpasar dan dikenal sebagai Taman Festival Bali. Namun, saat ini kawasan tersebut terkenal sebagai wisata mistis dan angker karena sejak tahun 1999 bangunan ini tidak diurus dan dihuni. Pada tahun 1997, Taman Festival Bali sedang berada di puncak kejayaan dengan berbagai atraksi menarik dengan pertunjukan yang menawan serta kolam renang dan wahana lainnya. Krisis moneter yang menghantam negeri kita pada tahun 1998
telah berdampak pada keberlangsungan Taman Festival Bali sebagai saksi bisu sejarah terpuruknya ekonomi negeri ini. Perlahan-lahan riuh keramaian di kawasan tersebut mulai sunyi dengan diiringi fasilitas yang tidak terpelihara dan juga rusak. Puing-puing sisa bangunan masih dapat ditemukan hingga saat ini, tetapi telah dipenuhi tanaman belukar dan sejumlah pagar ilalang serta pohon besar yang mengambil alih area ini. Karena memeluk dinding Taman Festival Bali yang telah dilukis oleh tangan-tangan kreatif yang tidak dikenal. Light Rail Transit Palembang. Seperti yang banyak beredar, ambisi besar Jokowi untuk membangun ratusan infrastruktur tidaklah sepi dari sorotan. Beberapa analis sering mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu berapi-api merancang infrastruktur, seperti Light Rail Transit atau LRT Palembang yang dinilai bermasalah. Seperti yang dilansir dari laman katadata.co.id, LRT Palembang di Sumatera Selatan dibuat sebagai pendukung perhelatan Asian Games tahun 2018. Lintas pelayanan LRT ini dimulai dari stasiun Bandara Internasional Mahmud II hingga ke kawasan Jakabaring Sport City. Bahkan, proyek ini menghabiskan dana sebesar 12,5 triliun rupiah yang diambil dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno, mengungkapkan penyebab sedikitnya penumpang LRT Palembang. Hal tersebut disebabkan karena moda transportasi belum terintegrasi ke pusat pemerintahan dan juga moda transportasi yang lain. Kurangnya pengguna LRT Palembang tentu saja mengecewakan karena subsidi untuk operasional moda transportasi tersebut tidak murah. Oleh karena itu, mega proyek ini kerap dianggap gagal. LRT Kelapa Gading Velodrome Jakarta. PT Jakarta Propertindo pada tahun 2016 diberi penugasan untuk merancang LRT Kelapa Gading Velodrome yang memakan biaya sebanyak 6,8 triliun rupiah. Transportasi LRT tersebut diketahui mempunyai rute sepanjang 5,8 km yang dibangun sebagai penunjang perhelatan Asian Games tahun 2018. Namun, moda transportasi tersebut kian sepi penumpang. Rutenya hanya melayani ratusan penumpang dari 14.000 target per hari. Bahkan, LRT kini masih menggantung karena menunggu izin dari pihak Kementerian Perhubungan. Pada awalnya, proyek yang terdaftar sebagai PSN 2018 tersebut akan dibangun hingga Dukuh Atas. Tetapi pemerintah DKI mengubah rute dari Velodrome, Klender, hingga Cawang. Rute proyek LRT Kelapa Gading Velodrome ini pun diubah karena berbenturan dengan proyek Mass Rapid Transit atau MRT. Hanya berjarak 5,8 km dan terletak di pusat kota, LRT itu akan kalah saing dengan moda transportasi umum seperti taksi ataupun angkutan daring. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti poin sebelumnya, proyek moda transportasi ini juga dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB merupakan proyek kerjasama antara pihak Indonesia dengan Cina yang banyak mendapatkan persoalan dari awal pembangunan. Proyek KCJB diketahui mengalami pembengkakan biaya sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 27 triliun rupiah. Proyek tersebut pada awalnya diperkirakan hanya memakan biaya sebesar 6,07 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 86,8 triliun. Namun dalam proyek pengerjaan proyek tersebut, dana proyek kereta ini mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanyak 144,4 triliun rupiah. Tidak hanya itu, KCJB juga ditimpa permasalahan yang lain pada Februari 2018, yakni sebuah krain dan bantalan rel di jalur Manggarai Jatinegara terjatuh. Bahkan, reruntuhan konstruksi tersebut memakan korban jiwa sebanyak 4 orang pekerja proyek. Selain itu, proyek ini juga tersangkut izin AMDAL yang utamanya disebabkan oleh proyek yang membuat gorong-gorong mampet. Hal ini membuat banjir tol Jakarta Cikampek dan sekitarnya pada awal tahun 2020. Kampung Gajah.
Bagi warga kota Bandung, Kampung Gajah bukanlah kawasan wisata yang asing sebagai destinasi yang banyak dikunjungi pada tahun 2020. Namun nasib Kampung Gajah berubah 180 derajat yang kini dikenal kumuh, gelap, dan tak terawat. Mengutip laporan Merdeka.com, destinasi wisata Kampung Gajah merupakan area rekreasi yang dirintis oleh PT Cahaya Adiputra Sentosa atau PT CAS. Pada tahun 2017, PT CAS dilabeli pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sejak saat itu, destinasi wisata yang mengandalkan air ini tidak dikelola dan dibiarkan terbengkalai. Kampung Gajah yang pernah diisukan bangkrut karena biaya tiket yang mahal, kini tampak dipenuhi berbagai macam ilalang. Sejumlah bangunan rusak dan membuat kondisi kampung wisata ini terkesan horor dan kental dengan aura mistis. Itulah tadi sejumlah proyek di Indonesia yang banyak disoroti karena dianggap gagal dan merugi. Nah, proyek yang mana sajakah yang paling kontroversial menurut kalian? Silakan tulis argumenmu di kolom komentar.